Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tunggu sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengawali kajian pada malam yang berbahagia ini. Kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Selawat dan salam pula kita sanjung sajikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah, malam ini kita lanjutkan kajian tafsir Jalalain. Malam ini kita awali dengan ayat yang ke-34 dari surah An-Nisa yang sudah dibacakan tadi oleh guru kita Tengku Juarsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatu hafidatul lil ghaibi bima hafidallah wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Jadi orang laki-laki adalah pemimpin terhadap orang perempuan. Musallituna 'alan nisa'. Orang laki-laki ataupun para suami adalah menguasai di atas perempuan, di atas para istri. Kenapa kita sebagai orang laki-laki menjadi pemimpin kepada orang perempuan? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Yaitu dengan sebab apa saja yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebahagian kamu orang laki-laki di atas sebahagian orang perempuan. Apa pemberian Allah? Yang pertama bil ilmi, ilmu pengetahuan. Itu memang lebihnya orang laki-laki secara keseluruhan, Pak. Walau ada satu dua perempuan lebih hebat, tapi satu dua. Tapi kebanyakan. Makanya tidak ada rasul dan nabi yang bukan laki-laki. Bahkan para rahib, para pendeta pun tidak ada yang bukan laki-laki. Ya kan? Nah, jadi yang pertama kelebihannya apa? Bil ilmi, dengan ilmunya. Yang kedua wal akli, akal. Akal pikiran. Ini juga lebihnya orang laki-laki. Yang ketiga wal wilayah, menguasai. Wa ghairi dzalika dan lain demikian. Jadi ini ada beberapa hal
kenapa orang laki menjadi pemimpin kepada orang perempuan. Kemudian yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa orang laki-laki menjadi pemimpin kepada orang perempuan? Dengan sebab orang laki-laki memberi nafkah di atas mereka itu perempuan. Min amwalihim, daripada harta mereka orang laki-laki. Malah yang pertama, kita memberikan mas kawin, jelame, kepada orang perempuan. Kemudian yang kedua, kita berikan nafkah zahir dan batin setiap hari. Bahkan nafkah itu termasuk di dalamnya pakaian, di dalamnya tempat tinggal. Ini kita berikan kepada istri kita. Adapun berobat di ketika dia sakit, ini wajib kepada orang tuanya, Pak. Jadi kalau dia sakit, siapa yang mengobatinya? Orang tuanya sendiri. Karena itu tak termasuk dalam nafkah. Cuma hari ini kita mau juga mengobati istrinya, karena dia pun banyak maunya dengan kita, ya kan? Termasuk di dalamnya masalah masak memasak. Itu bukan tugasnya para istri. Memberi susu anak bukan tugasnya para istri. Ngepel rumah, mencuci pakaian bukan tugasnya para istri. Itu semuanya tugas suami. Menyuci pakaian, membersihkan rumah, menyusui anak, masak nasi, masak sayur, semuanya tugas siapa? Tugas suami. Namun alhamdulillah, istri kita di Aceh hari ini sudah mau melaksanakan pekerjaan kita. Makanya di Aceh, Bapak Ibu sekalian, dari dulu ada yang namanya harta gono gini, harta seharkat. Sehingga ketika meninggalnya istri, tidak punya anak, suami dapat setengah harta istri. Kalau punya anak dapat 1/4. Meninggalnya suami, istri dapat 1/4 harta suami kalau tak punya anak. Kalau punya anak 1/8. Tapi hari ini ada harta gono gini, harta seharkat. Kenapa ada harta seharkat? Karena istri kita di Aceh sudah banyak maunya, ya, daripada hal-hal yang bukan pekerjaannya. Dia mau masak nasi, mau menyusui anak, ya, mencuci pakaian, ngepel rumah dan sebagainya, dia sudah mau semuanya itu. Ya. Jadi maka kenapa tadi orang laki menjadi pemimpin kepada perempuan? Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena memberi nafkah daripada harta orang laki-laki kepada si perempuan itu sendiri. Dari itu, fassalihatu qanitatu hafidatul lil ghaibi. Maka siapa orang perempuan yang soleh? Fassalihatu. Siapa perempuan yang soleh itu? Yang pertama, qanitatun, perempuan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada suaminya. Jadi taat kepada Allah dan patuh kepada suaminya. Ini perempuan yang soleh. Yang kedua apa? Hafizatul lil ghaibi. Yang kedua, menjaga dirinya karena gaib suami. Ketika suami pergi ke Medan, ke Jakarta ataupun ke mana, dia menjaga dirinya. Apa yang ia jaga, Bapak Ibu sekalian? Li furujihinna. Dia menjaga kemaluannya, menjaga faradnya. Wa ghairiha, dan lainnya. Fi ghaibati azwajihinna, ketika gaib suaminya. Jadi taat kepada Allah dan patuh kepada suami ketika suaminya ada di sampingnya. Kemudian yang kedua, dia menjaga kemaluannya
ketika suaminya itu gaib, suaminya itu pergi berantau ke tempat yang jauh ataupun dekat. Bima hafidallah, karena Allah telah memeliharanya. Ya, Allah memeliharanya. Dari itu Bapak Ibu sekalian, wallati takhafuna nusuzahunna, perempuan-perempuan yang kamu takuti akan nusud mereka. Ya, ada perempuan ataupun perempuan yang kita takut nusudnya. Isyanihina, bermaksiat mereka. Ya, bermaksiat bagi kamu. Bi andharat amarataha, dengan bahwa sudah zahir tanda-tandanya. Bi andharat amaratuhu, dengan bahwa sudah zahirlah tanda-tandanya dia bermaksiat. Misalnya enggan, ketika kita ajak tidur bareng enggan. Ya, kita tidur jam 9, dia masuk jam 11. Ya, sibuk nonton TV atau kegiatan yang lain. Kita ajak musafir, dia pun enggan, tidak mau. Ya kan? Jadi bermacam-macam yang kita ajak, dia melawannya, dia membantahnya, dia bermaksiatnya. Yang pertama apa? Fa'iduhunna, maka berilah nasihat kepada mereka. Nah, jadi tugas suami yang pertama apa? Fa'iduhunna, kita beri nasihat. Jangan seperti itulah, itu kamu kan berdosa. Bukankah Nabi mengatakan seorang istri yang enggan ketika diajak suami untuk tidur bersama pada malam hari, dari malam sampai subuh mendapat murka dari malaikat, kecuali suami memaafkan dosanya itu. Kita nasihat dia dengan berbagai macam nasihat. Apakah kita bisa baca hadis, bisa baca ayat, atau bisa baca yang lain-lainnya. Pokok dia kita beri nasihat dengan baik-baik. Setelah kita nasihati, dia pun masih seperti itu, mesti melawan dia. Yang kedua apa? Wahjuruhunna fil madadi', tinggalkan mereka di tempat tidur. Jadi kita pisah tempat tidur. Ya, kita tidur di kamar yang lain, kita tinggalkan dia. I'tadilu ila firasil akhar, kita tinggalkan, kita uzulah, ya, kita berpindah kepada tempat tidur yang lain. Jika zahirlah nusyud, kita pindah tempat tidur. Ketika kita pindah tempat tidur pun dia masih seperti itu, masih melawan, Pak, masih keras. Wadribuhunna, kalau mungkin pukullah mereka, kita pukul dia. Darban ghaira mubarrih, artinya pukulan yang tidak melukai. Jadi pukul di situ Bapak Ibu sekalian bukan pukul zalim, tapi pukul beri nasihat. Misalnya kita pukul pakai anduk, atau pakai sajadah, atau pakai kain, begitulah. Jadi bukan pakai kayu, ya kan? Nah, bukan pakai tampar segala. Kita pukul dia, menandakan kita betul-betul marah. Illam yarja'na bil hijrani, jika dia tidak kembali untuk bersama-sama dengan kita pukul. Jadi saya ulangi, yang pertama kita nasihati baik-baik, yang kedua kita pisah tempat tidur, yang ketiga kita pukul, darban ghaira mubarrihin, yaitu pukulan yang tidak melukai. Artinya pukul ta'dib, memberi adab. Sama dengan pukul kita kepada anak yang berumur 10 tahun ketika dia tak mau sholat. Fa in ata'nakum fala tabahu alaihinna sabila. Maka jika istrimu itu sudah taat kepadamu, dia sudah patuh kepadamu, fala tabahu, maka jangan kamu cari-cari atas mereka jalan, tujuannya untuk membunuhnya secara zalim, untuk memukulnya secara zalim. Ketika dia sudah patuh, selesai. Jadi jangan ketika dia sudah tunduk kepada suami, tidur bareng, lalu kita umur-umur lagi, kita bilang-bilang lagi.
sehingga menimbulkan kemarahan kedua belah pihak. Makanya apa kata Allah? Fa'in ata'nakum, maka jika dia sudah taat patuh kepadamu, fala tabghu alaihinna sabila, jangan kamu cari-cari kesalahannya lagi, ya. Jangan cari-cari kesalahannya lagi. Innallaha kana 'aliyan kabira, sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Tuku sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat 35. Tadi ayat 34. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dan jika kamu takut akan terjadi persengketaan, Pak. Ini agama mengajarkan kepada kita suami istri. Kita takut terjadi persengketaan. Yani khilafiyah bainahuma, di antara kita, di antara berdua suami istri. Bainaz zaujaini, di antara suami dan istri. Ya, kita tadi sudah mengajarinya, kemudian kita tinggalkan pada tempat tidur, bahkan sudah kita pukul, namun dia belum juga taat. Artinya dia masih berkeras, dia masih berkeras, Pak. Jadi in khiftum shiqaqa bainihima, jika kita takuti akan sengketa di antara kita berdua suami dan istri, fab'asu hakaman min ahlihi, maka utuslah kepada keduanya dengan ridha keduanya seorang juru damai, Pak. Yani rajulan yang adil, min ahlihi, daripada kerabatnya suami. Ya, jadi kita utus seorang kerabat suami. Ini namanya juru damai. Ya. Bukan juru sengketa, tapi juru damai. Kemudian apa lagi? Wa hakama min ahliha, dan seorang juru damai daripada keluarganya istri. Jadi ada satu orang dari suami, ada satu orang daripada istri. Jadi mereka berdua berembuk. Bagaimana keluarga kita ini? Bagaimana anak kita ini? Karena kata Allah, ketika kita sudah kawin dengan seorang istri itu bagaikan hidup di penjaranya suami. Fa imsakun bima'rufin au tasrihun biihsanin. Pertahankan mereka dengan ma'ruf atau lepaskan dengan baik-baik. Pertahankan dengan ma'ruf atau lepaskan dengan baik-baik. Sekarang ada dua juru damai, Pak, dari keluarga suami dan daripada keluarga istri. Tujuannya apa? Tujuan kedua juru damai itu adalah mencari hukum pada bisa talaknya. Apakah dia sampai akan mentalak istrinya? Dia jangan langsung kita, Pak, tapi ada juru damai. Dan kabul liwat. Atau apakah si istri ini membayar kepada suami, namanya khulu', Pak. Upah talak, khulu'. Maka fa'idahidani, maka kedua-duanya berijtihad, Pak. Jadi ada dua orang juru damai berijtihad. Apakah keluarga ini kita langgengkan, kita langsungkan, atau mereka akan berpisah? Ketika suaminya mempertahankan akan istrinya dengan tidak ada masalah apa-apa, tidak ada KDRT di sana, tidak ada kurang nafkah di sana, cuma kurang seret saja, artinya istri wajib membayar kepada suaminya yang namanya khulu', upah talak. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika menghendaki oleh keduanya dua juru damai, Pak, akan kedamaian, Pak. Ya. Juru damai daripada laki-laki dan perempuan, keduanya menghendaki damai, Pak. Bagaimana orang ini kita damaikan? Niscaya Allah akan memberi taufik di antara keduanya. Nah, jadi keduanya suami istri, Allah akan memberi taufik. Yani Allah akan mentakdirkan kepada keduanya
atas yang baik, yaitu taat kepada suaminya, atau melepaskan dengan baik, atau mempertahankan dengan baik-baik, atau melepaskan dengan baik. Jadi imsakun bima'rufin atau tasrihun biihsanin, ya, mempertahankan dengan ma'ruf atau lepaskan dengan baik. Ini adalah kerjanya dua jurudamai tadi yang datang daripada keluarga istri dan daripada keluarga suami. Innallaha kana aliman kabira. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dengan setiap sesuatu, lagi maha teliti. Nah, jadi ini yang menyangkut dengan sengketa antara suami dan istri, Pak. Jadi An-Nisa tadi, An-Nisa ayat 35. 36. Wa'budullaha. Dari itu Bapak Ibu sekalian, wa'budullaha, sembahlah olehmu akan Allah. Nah, jadi tugas kita yang pertama, wa'budullah, sembah olehmu akan Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu, Allah yang esa, ya, Allah yang esa. Wala tusriku bihi syai'a, dan jangan kamu mensyarikatkan dengannya Allah akan sesuatu. Jadi sembah kita kepada Allah, wala tusriku bihi syai'a, jangan pernah kita mengongsikan Allah, membanding-bandingkan Allah dengan yang lain. Allah hanya satu, Allah ahad. Dan ini ibadah tauhid, Pak. Ibadah tauhid luar biasa, lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Kenapa saya katakan seperti ini? Kita ibadah yang lain luar biasa, solat sunat, puasa sunat, zakat, sedekah sunat, haji, umrah dan sebagainya. Tapi kalau tauhid kita tidak benar, semuanya dianggap sia-sia. Namun kalau tauhid kita benar, yang lain ada kurang, ada lebihnya. Ini bisa disempurnakan dengan benarnya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa'budullaha wala tusriku bihi syai'a, sembah olehmu akan Allah dan jangan sekali-kali kamu mensyarikatkan Allah akan sesuatu. Nah, setelah kita menyembah Allah, wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Nah, jadi sebenarnya apa? Allah Ta'ala menempatkan dua ibu bapa kita setelah dia menempatkan dirinya. Makanya kata Nabi, ridallah ala ridha walidain, ridha Allah atas ridha dua orang tua. Kita akan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala setelah kita memperoleh ridha dua orang tua. Namun ingat, kita tidak boleh mencari ridha Allah, ridha orang tua apabila kita maksud kepada Allah. Makanya kata Nabi, la ta'ata li makhlukin bi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk apabila maksiat kepada Allah. Misalnya orang tua kita mengajak kepada bermaksiat, ya, mengajak untuk main judi, mencuri dan sebagainya. Kita tidak boleh patuh kepada keduanya karena maksiat kepada Allah. Tapi apa? Taat kita kepada orang tua dengan catatan kita tetap taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, siapa lagi kita berbuat baik? Wabizil kurba, yaitu dengan segala kerabat. Nah, makanya kalau kita beri sedekah, yang paling banyak pahala kepada orang tua, Pak. Pada orang tua. Kita beri zakat misalnya, orang tua kita miskin, kita berikan kepadanya lebih bagus. Kemudian wabizil kurba, saudara-saudara dekat. Ada abang, ada adik, ya, saudara dekat. Ada paman, ya,
ada ponakan, ada sepupu dan seterusnya. Ini merupakan zil kurba. Yang ketiga, siapa kita berbuat baik? Wal yatama, kepada anak yatim. Ya, kepada anak yatim, Pak. Yang keempat siapa? Wal masakini, kepada orang-orang miskin. Yang kelima siapa? Wal jari dzil kurba, jiran-jiran yang kerabat. Ya, kita punya jiran. Kemudian dia juga kerabat. Dia tetangga kita, dia juga abang kita. Dia tetangga kita, dia juga kakak kita. Dia tetangga kita, dia juga ponakan dan paman kita. Jadi kerabat yang dekat. Ya. Kemudian yang kedua, wal jaril junubi, kerabat-kerabat yang jauh, jiran-jiran yang jauh. Maknanya jiran yang bukan kerabat. Kita punya jiran, di samping kanan rumah kita, abang kita. Kita punya jiran di samping kiri rumah kita. Dia bukan siapa-siapa kita, tapi dia adalah muslim. Jadi kita utamakan jiran yang kerabat ketimbang jiran yang bukan kerabat. Makanya saudara Bapak Ibu sekalian, yang pertama apa? Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, saudara seagama. Ya. Yang kedua ada ukhuwah watoniyah, saudara sebangsa. Yang ketiga ada ukhuwah insaniyah, saudara sesama manusia. Jadi ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah insaniyah. Ini yang paling kita utama adalah ukhuwah yang kerabat tadi. Kemudian yang keenam, waswahibi bil jambi, dan sahabat-sahabat dekat. Dia bukan jiran, dia bukan kerabat, tapi sahabat. Yang ketujuh, wabnis sabil, orang-orang yang merantau yang kehabisan biaya. Yang ke-8, wama malakat aimanukum, yaitu budak-budak yang kamu miliki. Inilah orang-orang yang kita berbuat baik. Yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada ibu bapak, yang ketiga kepada kerabat, yang keempat kepada anak yatim, yang kelima kepada orang miskin, yang ketujuh kerabat, yang keenam kerabat dekat, yang ketujuh kerabat yang jauh, yang ke-8 teman-teman, yang ke-9 ibnu sabil, yang ke-10 budak-budak yang kita miliki. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhur. Sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang takabur, fakhura, lagi membanggakan diri. Nah, jadi orang-orang yang takabur, orang-orang yang membanggakan diri, Allah sangat-sangat membencinya. Siapa orang itu? Siapa orang yang takabur? Siapa orang yang membanggakan diri, Bapak Ibu sekalian? Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Mereka-mereka yang kikir, Pak. Nah, orang takabur yang pertama orang-orang yang kikir, dan mereka memerintahkan akan manusia dengan kekikiran. Setelah dia kikir, ajak orang juga untuk kikir. Bukan dakwah untuk baik, dakwah untuk kikir pula. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan menyembunyikan apa yang sudah diberikan Allah kepadanya daripada kurnia-Nya Allah. Jadi semua kurnia Allah dia sembunyikan, Pak. Dia kikir, perintah orang untuk kikir, dia pun menyembunyikan hartanya. Ya, daripada ilmunya dan hartanya. Wa'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, dan kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang kafir akan azab yang menghinakan. Ya, jadi orang-orang kafir nantinya akan mendapat azab yang hina. Kenapa seperti itu? Orang-orang yang menyembunyikan kurnia Allah, wahum Yahudi, Pak. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang biasa seperti itu. Maka kita hari ini jangan pernah menyembunyikan apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Berikan kepada orang lain, jangan kita kikir, apalagi memerintahkan orang dengan kikir juga. Makasih.
Ya, silakan Pak. Yang bai'ah ragam. Bai'ah li seluruh pemimpin kepada pemimpin bawahannya, wajib taat apabila memang dia pemimpin. Karena kata Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan taat kepada Rasul dan taat kepada pemimpinmu. Mana bai'at kalau sekarang diangkat sumpah, ya, diangkat sumpah oleh seorang wali kota misalnya, tetap wajib taat. Ya. Jadi walau pemimpinnya udah hana taat ke dia. Pama pemimpin dia umpama hana semayang je macam dia taat, tidak ada perintah je. Selama hana diperintahkan yang menentang dengan Allah. Jadi walau dia bukan orang taat tapi dia pemimpin, ada nama perintah je tidak menentang dengan Allah, wajib taat. Pama perintah gotong royong, wajib saja ada yang ada syahadat. Kayak contoh perintah puasa lehuro buat sembahyang minta ujun ni jangan aja di perintah mendang. Wajib puasa lehuro tayong. Hana puasa di syahad. Makasih. Sebenarnya nunggu sekalian, iji dumpu-dumpu hinan. Pajan urinang je gesmano manye uragam. Ina nama te uragam nunggu. Yang wajib semano uragam. Ino hanale uragam. Musira hanale uragam nunggu. To uragamnya terlum ningai. Le urinang madum. Nyan urinang nyan jig semano manya uragamnya dengan catatan pakai lapi bajaro gu dan sebagainya ge semano manya uragamnya le urinang wate hana le uragam tirobi menanjit pemimpin hana le uragam gue mate mendum nunggu ya tinggal urinang nyan jig pemimpin urinang punya mata uragam pe uragam masa pemimpin urinang nunggu uragam dum lebih raya apa tapai ya. Jadi muka hanali uragam kamati mendum, nya madu pimpi le urinang. Tapi mentang na uragam tidak menda uragam, payah uragam. Ar-rijalu qawamun musallituna 'alan nisa. Ya, jelas sekali. Masih atau ibu-ibu mungkin ada? Ibu-ibu. Kalau ada ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Demikianlah kajian pada malam ini dari surah An-Nisa
Insyaallah kita lanjutkan malam akan datang dengan ayat yang ke-37 ya. Ayat yang ke-37. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.